Perkenalkan, saya Iva Martalia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode granulasi. Metode granulasi terdiri dari metode granulasi basah, metode granulasi kering, dan metode Kempa atau cetak langsung. Granulasi basah paling banyak digunakan karena menghasilkan granul yang mempunyai sifat yang dibutuhkan untuk pencetakan tablet, dan tablet yang dihasilkan lebih kompak. Campuran serbuk diubah menjadi granul bebas mengalir dalam cetakan disebut granulasi. Ini dilakukan dengan menambahkan bahan pengikat dalam bentuk larutan ke dalam campuran serbuk. Bahan pengikat yang biasa dipakai misalnya gelatin. Tujuan praktikum ini adalah agar praktikan dapat mengetahui formulasi tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah bahan pengembang, bahan pengikat, bahan pengisi, aquades untuk membuat bahan pengikat. Alat yang digunakan dalam praktikum pembuatan tablet dengan metode granulasi basah yaitu batang pengaduk, loyang, ayakan mes 14, dan spatel. Cara kerja: 1. Ditimbang batang pengaduk dan gelas beker. 2. Beri garis tanda pada beker gelas sesuai dengan aquades yang sudah ditaruh sebelumnya. 3. Dimasukkan amonium manihot dalam beker gelas aquades sampai tanda. 4. Setelah semua bahan homogen, ditambahkan bahan pengikat sedikit demi sedikit sampai akhir tanda. 5. Dipanaskan di atas hot plate sampai homogen. Aduk larutan sampai warna putih bening. Proses pembuatan granul: masukkan bahan zat aktif yang telah ditimbang ke dalam lumpang, digerus hingga homogen. Lalu masukkan bahan pengisi yang telah ditimbang dalam lumpang dan gerus hingga homogen. Tambahkan bahan pengembang dalam dan gerus hingga homogen. Setelah semua homogen, ditambahkan bahan pengikat sedikit demi sedikit dengan cara meletakkan bahan pengikat pada ujung alu dan ditekan atau ditempa hingga masa kompak. Setelah masa kompak, kemudian dengan ayakan mes 14, masa kompak tersebut diayak. Granul yang sudah jadi ditimbang dan dikeringkan di dalam lemari pengering selama 24 jam pada suhu 40-60 derajat Celcius. Setelah 24 jam, diambil granul yang sudah dikeringkan lalu diayak dengan ayakan mes nomor 12 dengan bantuan spatel. Setelah diayak, granul dimasukkan dalam pot kosong. Granulasi kering. Metode granulasi kering digunakan ketika zat aktif memiliki sifat sensitif terhadap lembab dan panas, atau biasa disebut juga dengan sifat termolabil. Proses pembuatan sediaan obat pada metode ini adalah dengan mengkompres zat aktif dalam bentuk serbuk dengan menggunakan tekanan tinggi sehingga menghasilkan tablet besar yang belum terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya, tablet besar ini melalui proses penggilingan dan diayak sehingga diperoleh ukuran granul yang diinginkan. Jika hasil yang diperoleh belum sesuai keinginan, maka proses bisa diulang dari awal. Selanjutnya, metode Kempa atau cetak langsung. Metode ini dapat memproduksi tablet dengan cepat. Meski proses pembuatannya cepat, zat aktif dan zat eksipien yang digunakan harus memenuhi standar kompresibilitas yang baik. Zat aktif dan zat eksipien dengan sifat akhir dan kompresibilitas yang buruk akan sulit untuk dibentuk menjadi tablet. Metode pembuatan tablet ini juga dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang.